di mana pada saat lalu aksi 44 itu tuntutannya adalah untuk mengadili Ahok, tetapi saat ini sungguh berubah total, yaitu aksi 411 tuntutannya untuk mengadili Jokowi dan bahkan juga Bu Fafa. Nah, apakah ini yang namanya instan karma ya? Karena kalau kita lihat, ya baru Februari 2024 yang lalu, Ahok bahkan menceritakan yang setidaknya Ahok harus ditahan. Dan bahkan kalau kita lihat dari postingan Arsipaja ya, kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi di second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Wah, apakah demikian? Pada saat lalu memang rame ya diperbincangkan, yaitu curhatan Ahok, kegelisahan Ahok yang sudah dipendam beberapa tahun yang lalu. Ya, kalau kita flashback lagi ke belakang itu memang sangat tidak mungkin sekali ya Ahok, karena sudah ada yang memotong video dan bahkan juga sudah mengaku dan lain sebagainya. Tetapi ya Ahok tetap harus ditahan karena ada pemotongan video yang dilakukan oleh inisial B, dan di sini pun Ahok sudah mengungkap fakta-fakta yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, memang pada saat lalu banyak yang beranggapan apakah ini hanya terkait Pilpres dan sebagainya sehingga Ahok harus mengungkapkan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang ya, sebelum pendaftaran di KPU, bahkan dari pendukung Pak Jokowi, wah, lagi-lagi pendukung dari Pak Jokowi itu tidaknya mengatakanlah PDIP memilih Basuki Cahayapurnama daripada Anies Baswedan, dan bahkan dukungan itu yang cukup aneh mengalir dari pendukung Presiden Joko Widodo pada saat lalu untuk agar PDIP mendeklarasikan nama Basuki Cahayapurnama maju pada Pilkada Jakarta. Tetapi yang cukup cerdik Ibu Megawati justru memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ini menurut saya juga sangat dilema sekali bagi Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Pramono Anung itu sangat dekat dengan kedua tokoh besar ini seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sangat dekat. Kalau kita lihat di pemerintahan misalnya, itu sudah mengenal sosok Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah sangat lama sekali, mulai di periode pertama. Jadi menurut saya strategi dari Ibu Megawati sangat keren sekali, lebih memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ini sangat keren. Wah, lawannya juga ternyata kawannya sendiri. Dan menurut saya kedekatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo menurut saya sangat dekat sekali dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Karena apa? Sampai saat ini pun juga tidak ada tindakan ya, khususnya dari Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Menurut saya tindakannya juga sangat lempeng-lempeng saja dan akhirnya membuat elektabilitas Ridwan Kamil pun turun. Nah, kembali lagi ke Ahok ya. Dan Ahok juga pada saat lalu mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan karena bisa mengganggu keterpilihan dari Pak Jokowi. Tetapi saat ini ketika ada aksi 411 yang lalu, wah, itu malah tuntutan dari HRS yang dulu mendemo Ahok saat ini malah menggelar aksi untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu 411 itu untuk tidaknya mengadili Basuki Cahayapurnama, tetapi saat ini aksi 411 itu justru sebaliknya, yaitu tuntutannya untuk mengadili dari mantan Presiden Joko Widodo. Wah, apakah berkaitan dengan ini ya? Pada saat lalu Pak Jokowi setidaknya yang menurut Ahok sih ikut bertanggung jawab ketika Ahok harus ditahan dan lain sebagainya. Ya memang sih setelah ditahan dan bebas murni, Ahok juga langsung mendapatkan jabatan yang cukup mentereng ya, Komisaris Utama PT Pertamina. Nah, ini dari jejak digital Arsipaja. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi di second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok ditahan. Dan itu pada saat lalu juga sangat fenomenal sekali ya, bahkan jutaan massa berkumpul di Jakarta, bayangkan ya. Dan akhirnya juga ya seperti itulah, dan itu pun wah, nama Pak Jokowi akhirnya terus melambung dan akhirnya pada Pilpres 2019 juga terpilih kembali. Ya kalau kita lihat Ahok dan Pak Jokowi itu sangat dekat sekali, sangat akrab sekali ketika menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Menurut saya itu sungguh sangat cocok sekali lah ketika Pak Jokowi dan Ahok itu menjadi wakil dan menjadi gubernur. Sangat
cocok sekali. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari suara.com, kronologi Ahok sebut Jokowi nggak bisa kerja, klaim konteksnya dipotong. Ya, kalau ini saya sudah tahu ya, konteksnya memang dipotong. Dari Sahat Simar Mata, ini orang nggak tahu balas budi, untung nggak milih dia dulu. Ini mah membakar, tidak lagi menggoreng. Bukan lagi menyala, tapi kebakaran hutan. Kalau Ahok udah ngomong gini, kira-kira PSI bila Ahok atau Jokowi ya? PSI kan awalnya dimulai dari gerakan teman Ahok, terus sekarang PSI yang mimpin anak Jokowi. Let him burn. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Ya, seperti itu. Dari Embun Bagi ternyata dia jahat ya. Lurah kejam, gua tertipu tabak desonya. Betul, buat pertahankan suara grassroots pemilih muslim, Ahok mesti ditahan dan dijatuhi vonis penjara. Bahkan biar 2019 mulus masuk periode kedua, Kiai Maruf Amin sengaja dipilih jadi cawapres biar bisa menang dari kalangan pemilih tim. Ya, seperti itulah. Dari Blue jadi ini yang politik identitas Pak Jokowi, tapi Pak Anies yang jadi kambing hitam. Terus Pak Ahok yang dikorbanin. Wah, ini juga sangat wow sekali lah pernyataan Ahok pada saat lalu. Nah, bahkan kalau kita lihat pada aksi 411 kemarin ya, kalau kita lihat dulu aksi 411 ini untuk mengadili, tuntutannya untuk mengadili Ahok. Tetapi saat ini sungguh mengejutkan sekali karena masa aksi 411 tuntutannya yaitu untuk mengadili mantan Presiden Joko Widodo. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Aksi 411 di Patung Kuda ya, tetapi memang tidak rame seperti pada saat lalu ya. Abangku damai menyala ya. Aksi 411 adili Jokowi dan tangkap Fafa. Orasi, wah, semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita semua untuk Indonesia lebih baik. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan pada saat lalu ya, tepatnya pada 7 Februari 2024, seret Jokowi, Ahok ungkap alasan dirinya dipenjara di kasus penistaan agama. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali menjadi sorotan usai mengatakan bergabung dengan kubu Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahkan ia rela meninggalkan jabatannya sebagai komisaris utama PT Pertamina. Seiring dengan itu, sepak terjangnya pun memicu pro dan kontra. Salah satunya soal cerita pengalaman di balik Ahok di penjara lantaran terseret kasus dugaan penistaan agama beberapa tahun silam. Politisi PDIP itu mengungkapkan alasan ditahan karena kasus tersebut. Potongan video pengakuan itu diunggah oleh akun Twitter Gustul Khotimah pada 7 Februari yang lalu. Ahok membeberkan jika penahanan dirinya karena tidak ingin mengganggu terpilihnya Presiden Jokowi saat itu. Kalau Ahok terus jadi Gubernur Jakarta, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi, kata pria berkacamata itu dalam video. Jadi harus diputuskan, Ahok harus ditahan, sambung Ahok. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa yang mendesak agar dimasukkan Bui bukanlah warga Kepulauan Seribu yang notabene-nya tempat kejadian perkara laporan Ahok penistaan agama. Menurutnya, jika benar-benar menistakan agama Islam di wilayah itu, maka ia sudah tidak lagi bernyawa. Jadi yang nuntut saya tak satupun orang Kepulauan Seribu. Orang Kepulauan Seribu diminta untuk menuntut saya pun mereka begitu tulus tidak mau, ujar Basuki Cahayapurnama. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana pada saat lalu aksi 44 itu tuntutannya adalah untuk mengadili Ahok, tetapi saat ini sungguh berubah total, yaitu aksi 411 tuntutannya untuk mengadili Jokowi dan bahkan juga Fafa. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.